Ya. Nah, di ayat 21 itu adalah rencana Allah. Tetapi di ayat 22 itu rencana iblis supaya jangan terjadi penyalipan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu adalah rencana iblis. Tetapi rencana Allah, Yesus harus mati dan di kayu salib di ayat 23. Maka Yesus berpaling kepada dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Karena Yesus memikul salib, kita pun harus memikul salib. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nah, jadi ini maksudnya perlindungan, pendeta perlindungan yang terhormat, yang terindah, yang sayangi oleh Tuhan Yesus. Ayat 23 itu bukan berarti Petrus itu adalah iblis, tetapi pikirannya itu adalah pikiran iblis. Terima kasih, itu jawaban saya. Oke, saya jawab dulu. Ya, saya ini nanti dikesannya sebagai seorang yang tidak memahami. Padahal saya penuh dengan kehikmatan dan Roh Kudus membimbing hati saya. Ya, bahwa ketika Yesus berpaling kepadanya lalu berkata, "Nyalah engkau iblis." Sebab apa katanya? Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, artinya apa? Petruslah telah pergi sebagai iblis itu tadi, Petrus. Dialah pemegang kunci kerajaan surga. Kenapa? Dikatakan seperti itu. Maka semuanya kita nantinya akan mendatangi neraka untuk mengambil kunci itu di dalam neraka. Bersama-sama dengan Petrus. Karena Petrus adalah iblis. Petrus itu tidak mengikuti perkataan Yesus. Karena tidak sejalan antara... Saya potong dulu. Langsung kau perlindungan situ, perlindungan. Arti kunci kerajaan surga, lihat dulu. Kunci kerajaan surga. Noise, Pak Jospen, tolong diperbaiki dulu itu soundnya, noise. Oke, tentang kunci kerajaan surga. Masih noise. Pak Jospen masih noise. Astagfirullahaladzim. Ya. Di jacknya dicabut dulu terus dimasukin Kepadamu lagi. kuberikan kunci kerajaan surga. Coba kamu cari itu ayat itu. Gini aja, biar seru. Pak Lindungan open cam, Pak Jospen open cam. Silakan. Ini seru nih, kita belajar banyak dari Bapak berdua nih. Ayo. Saya lagi makan, Bang. Janganlah debat kalau lagi makan lagi. Kita mulai ya. Tapi tak apa-apa, aku ada nih dia. Sambil Perlindungan. Oke, dengarkan. Kenapa? Apa arti kunci kerajaan surga itu? Ini kuncinya. Jangan, bukan Petrus kunci kerajaan surga. Dengarkan baik-baik. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ingat, ini kata kuncinya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Itu adalah pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ingat, jawaban Petrus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa artinya kunci itu? Kunci itu adalah jawaban Petrus itu. Jawaban Petrus itu apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya jemaat Yesus dibangun di atas doktrin bahwa Mesias, anak Allah yang hidup.
Karena itulah Yohanes menulis bahwa dia menulis kitab suci itu, ayat Yohanes 20 menuliskan begini, ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Itu Roh Kudus tidak merestuimu. Makanya begitu HP-nya. Perbaiki dulu itu, Le Joseph, noise kali anunya, noise. Cabut dulu tasnya. Udah. Udah gak noise? Udah, lanjut. Kepotong di mana tadi? Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, gak ada. Aku bilang Roh Kudus kalau kau pun gak dengar itu. Kepotong waktu Yesus sudah memberikan kuasanya, tak berkuasa lagi dia. Sudah diberikan kepada Simon Petrus. Gini. Oke. Oh, itu jawabannya ya. Arti kunci kerajaan sorga itu ini. Ini jawabannya ya, sebentar. Dan kuasa Allah juga, tidak hanya kunci, kuasa Allah juga. Iya, dengarkan dulu. Ya, begini apa perlindungan. Noise lagi. Udah, Roh nggak ada Kudus lagi. marah padanya itu. Lain. Gak ada noise lagi, gak ada. Masih. Itu Roh Kudus marah samamu itu. Aduh. Gak ada noise lagi. Nah, udah. Nah, apa arti jadi udah gini. Dipotong begitu dia. Suka lupa. Roh Kudus telah membuatmu sulit bicara. Itu tanda kalau kau itu sudah sesat, saudaraku. Dengarkan perlindungan. Arti kunci kerajaan sorga ya. Saya ulangi lagi ya. Kita harus tahu dari asal mula latar belakang Yesus mengatakannya itu. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa arti batu karang ini? Batu karang ini adalah jawaban Petrus itu, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas perkataan Mesias, anak Allah yang hidup inilah dibangun Yesus, jemaatnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Perkataan bahwa Mesias adalah anak Allah yang hidup adalah kunci kerajaan sorga. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, kita akan memperoleh hidup dalam namanya. Makanya Paulus menulis bahwa Sekarang begini, jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang lalai. Sekarang macam ini saja. Menurutmu diberikan Yesus atau tidak? Kalau tidak diberikan Yesus kepada si itu Petrus, kunci itu, berarti Petrus berbohong. Kalau kau tidak mengikuti apa yang tertulis, salahlah berarti yang tertulis di dalam Bible. Yesus sendiri berkata dari mulutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Menurutmu ditepati Yesus tidak perkataan itu kepada si Petrus? kunci kerajaan sorga itu adalah pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang Dia hidup. diberikan tidak kepada si Petrus. Artinya yang menjadi Mesias itu adalah Petrus. Karena sudah diberikan kepada Petrus semuanya. Dan maut tidak akan menguasai engkau. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan kuberikan juga sama kau sekalian, katanya. Kunci kerajaan surga, kuasa Allah, Mesias, semua telah diberikan itu dari Yesus kepada Petrus. Nah,
Tidak ada orang lain yang bisa mendirikan gereja di atas batu karang itu selain daripada Petrus. Itu sudah dijelaskan bahwa Petruslah yang memegang kunci kerajaan sorga, menerima kuasa Allah Maha Tinggi yang tidak akan mati, yang tidak bisa disentuh oleh maut, yang dia juga sebagai Mesias, yang dia harus mendirikan kuasa Allah itu tadi. Nah, dan Petrus itu sekarang di mana Petrus sekarang? Petrus sekarang di neraka. Nyala kau iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Artinya, kita nanti harus masuk neraka dulu untuk bisa mendapatkan kunci kerajaan surga. Petrus saja masuk neraka. Petrus saja sudah Pak Lin, aku gantian bicara kita. Iya, boleh. Nah, dengarkan Pak Lin. Nah, Paulus menulis dalam Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Makanya Yesus disebut batu penjuru, batu gunung atau gunung batu. Kenapa? Karena atas dasar Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, itulah dibangun dasar gereja. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi kita ini bangunan jemaat Allah yang dibangun di atas dasar prinsip, yaitu bahwa kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak kepada aku. Bukan Petrus. Begini saudara, Yesus itu tidak lagi menjadi Mesias. Dia yang bilang. Udahlah, kenapa? Begini perlindungan. Saya sebagai penutupnya, saya nggak akan perpanjang penjelasan saya. Saya udah cukup, saya rasa, karena ayat ini cukup untuk mengisi pemikiran kita. Begini maksud saya. Kamu sudah terpukul. Saya sudah tahu. Iya, terserah kau. Kau bilang terpukul, saya nggak merasa terpukul. Karena begini, saya berdasarkan ayat Alkitab, bukan berdasarkan pendapat orang. Begini perlindungan. Dengarkan dulu baik-baik perlindungan. Kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita perlu buang dulu, baru kita isi dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang menjadi dasar pemikiran kita, bukan pendapat kita, bukan pendapat pendeta atau pendapat gereja. Kalau pendapat gereja seperti kayak gitu, usahakan dulu dibuang. Kamu baca baik-baik lah itu Matius 16, satu pasal itu, kemudian kamu baca Efesus 2, satu pasal ini, kemudian kamu gabung dengan Yohanes 14 ayat 6, dengan Yohanes 20 ayat 22 itu tadi. Begitu cara belajar Alkitab. Ya itulah, kau kan suka cocok logi, kawinkan ayat itu memang dilarang tanpa pernikahan. Mana ada? Yang penting saya udah kawinkan ayat. Bukan kawinkan ayat itu. Perlindungan pendeta yang hebat. Kamu tidak mengakui bahwa pemegang kunci kerajaan sorga itu oleh Petrus. Kamu tidak mau mengakuinya, toh? Bukan Petrus pemegang kunci sorga. Yesus yang memegang kunci sorga. Sudah diberikan. Yesus keluar dari mulutnya. Kepadamu akan kuberikan. Apa kurang jelas tulisan itu? Kecuali kalau Yesus tak pernah berkata. Yesus itu sudah berkata sewaktu dia masih hidup, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Oke, dengarkan dulu. Apa arti kunci itu? Kunci kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Mau apapun artinya, sudah diberikan itu artinya. Iya, dengarkan dulu. Kunci kerajaan sorga yang dimaksudkan itu adalah pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kunci kerajaan sorga. Iya, oke. Kunci dari kerajaan surga, aku ikuti narasimu. Kunci daripada kerajaan surga adalah pengakuan tentang Mesias, bahwa engkaulah Mesias. Itu sudah diberikan juga kepada Petrus. Petrus itulah Mesias.
Bukan bukan hanya kepada katamu itu, kepada semua yang percaya kepada Yesus. Aduh, yang mendirikan gereja itu siapa? Aku mau tanya kepadamu. Yang mendirikan gereja itu Yesus atau Petrus? Petrus yang mendirikan gereja itu menurut Ya Efesus sudah, 2 tadi. kita ini jemaat Petrus bukan jemaat Yesus. Kenapa kau masih melawan? Ya udah terserah kau lah. Kalau gitu kau bikinlah begini. Kamu bukan pengikut Dari Yesus, dulu, kamu pengikut aku Petrus. tidak mula-mula. Aku memang aku sebagai jemaat daripada Petrus, aku tidak pernah mengaku jemaat Yesus karena yang mendirikan gereja bukan Yesus tapi Petrus. Ya udah itu terserah kamu lah kalau memang itu pilihanmu ya. Nah, Petrus sebagai Mesias, Petrus juga sebagai pemegang kunci, pemegang kuasa, sudah diberikan semua kepada Yesus. Dan Petrus sekarang di neraka. Nanti kita akan ke neraka dulu, ambil kunci di sana, keluar dari neraka, baru kita ke surga lewat jalan ketemu Yesus. Karena Yesuslah sebagai jalan. Di tengah jalan kita ketemu Yesus, barulah buka kunci itu. Enggak bisa, enggak sampai. Kalian enggak sampai nanti keluar, dicek kayak kalian sama iblis nanti di neraka, enggak bisa keluar lagi. Keluar lagi kau nanti. Habis kau dimakan purgatori itu. Sudahlah, kalau dulu kita ini, siapa yang kita sembah? Debata mula jadi Nabolon. Sudahlah, itu model baru. Kenapa kita tidak bisa mengikuti Alkitab versi luar? Lagi di kampung kita dulu, siapa yang kita sembah kalau bukan Parmalin? Janganlah begitu. Baru kali ini kita nyembah Yesus, baru berapa ratus tahun. Dulu siapa yang mula-mula disebut debata mula jadi Nabolon? Itu Bisa kau ngaco. Lah, dari mana Parmalin? Kalau bukan dari debata mulai jadi Nabolon, itu kita anggap sebagai Yesus. Dengarkan perlindungan, pendeta perlindungan. Kita sekarang bukan membahas Parmalim, tapi membahas doktrin Alkitab yang dibawakan oleh Yesus Kristus, firman Tuhan itu. Jadi kamu mau meremehkan Parmalim? Bukan meremehkan. Aduh, gimana ini? Jadi Janganlah bahasa macam itu lah. saya bukan membahas Parmalim. Saya membahas doktrin keselamatan di dalam Yesus. Jadi Kalau di kita Parmalim membahas- ada keselamatan. Itu masukmu. Bukan begitu. Fokus dulu, udahlah. Kirimlah saya dulu koin-koin di bawah ini dulu. Dari tadi tak ada koin-koin, 4 biji ini. Panggil Bang Fabian. Perlindungan dari koin. Pantesan gacor. Ada ininya rupanya. Baru pulang dari Lapo Tuak dia itu, kakak Kang Dito. Oke, ada pelanggaran di sini ya. Pelanggarannya adalah nyebut kirim-kirim koin. Nah, itu pelanggaran pertama bagi pemenang perlindungan. Ya, kita cari tanggapan dari Maret atau siapa Kristen yang masih ada. Oke, Bu Maret silakan. Mbak Maret. Dari 2 orang senior ini, 1 pendeta, 1 pengajar, nyambung nggak apa yang mereka bicarakan? Silakan. Kebenaran apa yang didapat? Apakah kebenaran yang mendirikan gereja adalah Petrus atau atau bukan? Silakan. Mbak Maret, monitor. Aduh, berat saudara. Ini internal kekristenan diporak-porandakan ini rupanya sama Pak Lindungan ini. Oke, coba mungkin Kang Dito izin kita sapa dulu nih. Ini ada 2 orang Iya, yang mungkin Kristen ya. Silakan Kang Dito, monggo. Bang Fabian sama Bang Nozel ini agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Muslim bang, muslim. Oke, Bang Nozel, monitor Bang Nozel. Bang Nozel, izin yang teman-teman Muslim ya. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Bang Nozel monitor. Oke, izin saya turunkan ya. Silakan teman-teman Kristen, masih ada berapa kursi ya? Sekitar 2 kursi yang bisa teman-teman Kristen isi. Ini bagus nih, menarik nih temanya nih. Kang Dito kalau kita membahas. Ibu Maret monitor. Ibu Maret. Hadir. Ya, siap. Ini tadi pembahasan ini apa yang ditangkap dari pembahasan berdua nih?
pendeta mula-mula dengan jemaat mingguan. Apa yang didapat? Ada edukasi nggak? Silakan. Bunda Maret, monitor. Atau mau dilanjutkan yang tadi tuh, yang kita bahas? Lanjutin yang tadi aja lah, bingung aku itu apa dibahas. Nah, silakan Kang Dito. Mengenai Tritunggal tadi nih Kang Dito, Bapak Putra Roh Kudus, Bunda Maret ini masih bingung. Nah ini nih, nanti teman-teman yang lain menyimak dulu ya, yang Kristen yang lain ya. Lanjut Kang Dito. Tapi, halo, Ya Le, gimana Le? sebelum ada pembahasan Tritunggal, saya harus menerangkan dengan baik prinsip saya. Saya tidak mempercayai Trinitas atau Tritunggal. Oke Le, Karena saya makasih pikir banyak. Trinitas atau doktrin Tritunggal itu adalah doktrin pagan. Mantap. Silakan, di-mute dulu ya Le Joseph ya. Kasih kesempatan Bunda Maret lagi ngobrol sama Kang Dito, silakan. Ya, silakan. Apa yang masih bingung dari Bu Maret? Atau mau dengar narasi saya di luar doktrin atau pemahaman Tritunggal yang sebenarnya bertentangan dengan dalil di dalam Bible? Di dalam Oke, Bible itu, saya dengar Kang Dito aja. oke, baik. Tadi sempat dikatakan, Yesus itu oleh Fandi ya, Yesus mengatakan tentang hidup yang kekal, itu mengenal satu-satunya Allah itu ya yang benar. Jadi satu Allah yang benar, bukan tiga. Tiga pribadi, satu hakikat, hakikatnya adalah Allah. Berarti bertentangan dong dengan dalil ini. Untuk membuka pola berpikir kita tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, mereka mengenal atau berikrar bahwa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus ini adalah yang diutus. Itu, ya kan? Jadi Ya. berbenturan kalau satu-satunya dengan tiga tapi satu sangat berbeda. Kemudian Paulus juga mengatakan 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ternyata Bapa ini Allah yang disebut oleh Yesus. Yesus juga berdoa mengajarkan cara bersyukur. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Maksudnya adalah ya Allah gitu kan. Tuhan langit dan bumi. Kemudian di Markus 12 nomor 29 tentang Sema. Apa Sema itu? Sema ajaran turun-temurun dari Musa untuk memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Yang diterjemahkan sama yang dikatakan oleh Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Bukan Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. Nah, kemudian dicocokmologi oleh pendeta dan para praktisi gerejawan bahwa Esa itu dijadikan perbedaan menjadi jamak. Padahal zamannya Musa satu Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu juga dikatakan di Markus tadi pasal 12 nomor 29, di nomor 32-nya orang Yahudi itu mengatakan jawabannya, betul katamu guru, dan tidak ada yang selain Dia. Jadi the only one, satu-satunya, bukan tiga dalam satu. Tapi untuk berpikir keras, Paulus juga ternyata mengatakan satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Tetapi diterjemahkan oleh LAI dan satu Tuhan saja. Jadi Tuhan Allah dengan Allah dan Tuhan ini dibedakan oleh Paulus. Tadi ingat waktu perjalanan dia ke Damsi, dia mengatakan bertemu dengan bukan bersosok cahaya dan mengaku sebagai akulah Yesus yang kau aniaya, kan gitu. Padahal Yesusnya sendiri memberikan peringatan, jangan percaya. Sehingga ajaran Paulus dengan apa yang diajarkan Yesus pada masa hidupnya sangat bertentangan, sangat berbeda. Yesus mengajarkan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain, dan menyatakan Dia adalah utusan. Paulus mengatakan satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja. Ini Paulusnya Indonesia.
Nah, kembali ke pengajaran tadi tentang Kristen pertama kali disebutkan di Antioquia. Itu sebagai landasan bahwa umat Kristen tahu. Yesus nggak pernah tahu Kristen. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen atau pengikut Kristus yang tertuju kepada Yesus. Pengikut Kristus yang tertuju kepada Yesus hanya 12 muridnya dan kaum keluarganya. Tidak ada orang Kristen di situ. Nah, ini yang menjadi masalah. 2 Korintus 12 nomor 2 ini. Paulus tiba-tiba mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Orang itu tiba-tiba terangkat ke langit ketiga. Siapa orang Kristen yang dimaksud? Ayo. Kalau itu merujuk kepada Yesus, tapi dari kapan Yesus itu Kristen? Kalau merujuk ke original teksnya memang Kristus. Anthropos Christo. Aku tahu tentang Anthropos Christo, seorang Kristus, bukan seorang Kristen. Kalau kita meyakini di situ adalah seorang Kristus, bukan seorang Kristen, terjemahannya salah. Ya kan? Kalau mengikuti terjemahan, maka kalian berpikir keras, siapa 14 tahun yang lampau ini, kata Paulus, itu sudah Kristen. Jadi berdusta Paulus. Kalau menurut LAI. Kalau Paulus sendiri mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristus, ini merujuk kepada Yesus. Bukan Kristus yang dia tuhankan. Di sinilah letak perbedaan pengajaran Paulus terhadap Yesus atau Kristus dalam pandangannya. Sehingga Paulus mengatakan kalau itu Yesus beneran yang asli, kenapa dia membatalkan hukum Taurat? Kenapa dia menjadikan Kristus itu Tuhan? Roma 14 nomor 9. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kata-kata supaya, ada manusia yang membuat Tuhan karena dia mati? Nggak ada. Padahal di Bible khotbah Petrus pasal 2, KPR pasal 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Begitu. Nah, ini yang akhirnya Paulus juga membuat perubahan. Di 1 Korintus pasal 9 nomor 12. Apa dikatakan di sana? Nomor 14, sorry. Gereja oleh pendeta. Ini satu narasi Tritunggal itu gugur dengan sendirinya karena terdapat tulisan di dalam Bible. Yohanes 17 nomor 3, 1 Korintus pasal 8 nomor 6, kemudian dia terang yang tidak terhampiri, 1 Timotius, saya lupa itu. Jadi memang tidak ada Trinitas. Trinitas hanya konsep hayalan manusia. Siapa namanya yang pertama kali manusia itu? Tertullianus. Apa bahasanya? Tres personae unus substantia disparate. Artinya apa? 3 pribadi, 1 hakikat. Ini konsep yang dibuat manusia. Tetapi Yesus yang utusan Tuhan, dia juga manusia tetapi berkata-kata tidak dari kehendak dirinya sendiri, melainkan kehendak Tuhannya. Dia mengatakan, apa? Sembahlah Allah saja. Begitu. Jadi kalian mau mengikuti Tertullianus, silakan, tetap ada Tritunggal. Tritunggal itu konsepnya adalah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya ini 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat yang dibuat menjadi Allah, menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian membaca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa, dan firman adalah Bapa. Firman ini yang menjadi manusia bukan Bapa dong. Kalau Bapa yang menjadi manusia, Bapa di langit itu udah nggak ada. Rasional kita berpikir, apakah manusia itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, sehingga Bapa yang disebut Tuhan itu nggak ada? Oh, bukan kayak gitu kan gitu. Itu konsepnya Wanes. Kalau Tritunggal, Bapa di surga masih ada. Tetapi bagian dari Bapa ini yang menjadi Tuhan dan menjadi manusia di bumi. Jadi ada berapa Tuhan? 2. Yang aneh lagi, Bang Handi bisa masuk, tapi goncangan kalau Bang Handi berbicara, kristalnya udah habis nanti.
Gitu Mbak Maret. Jadi landasan iman Mbak Maret, apakah percaya perkataan pendeta di gereja atau lebih cenderung ke dalam Bible? Tapi kalau percaya kepada Bible nanti saya lanjutkan. Silakan. Silakan. Mbak. Kalau saya sih percaya yang tertulis di Alkitab, ya kan? Kalau soal tentang Esa, Tritunggal, seperti itu kan, sebenarnya Paulus itu kan hanya menjelaskan, merincikan gitu kan. Karena kan semua konsep itu sebenarnya ada Tuhan Yesus ajarkan sebelum dia mati di kayu salib. Tentang Roh Kudus datang, tentang Bapa, tentang dia sendiri juga. Tuhan Yesus sudah terangkan semua ke murid-muridnya. Ada di Injil itu semua gitu. Jadi Paulus itu menjelaskan kembali, menegaskan kembali seperti itu menurutku ya. Oke, mari kita tanggapin secara nas ya, karena percaya Bible atau disebut Injil tadi sama Mbak Maret. Yesus mengatakan tolong dicek ya, Yohanes pasal 4 nomor 22. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Oke? Yohanes pasal 4 nomor 22 menerangkan tentang penyembahan yang benar. Kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Karena Yesus hanya berbicara kepada orang Yahudi, dia mengatakan kepada orang yang di luar Yahudi. Paulus datang memberitakan kepada jemaat di Roma untuk hanya supaya menjadi non-Yahudi dan menjadi Yahudi rohani, betul nggak? Dia mengatakan di Roma pasal 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah, melainkan rohani kan? Apakah Anda meyakini Anda Yahudi rohani? Secara kekristenan iya. Oke, baik. Kita merujuk kepada Kitab Wahyu pasal 2 nomor 9 dan Kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Anda yang membaca supaya Anda sendiri yang paham. Silakan. Tunggu ambil Alkitab dulu, tadi udah kusimpan. Baguslah. Ini kita diskusi hikmat, tidak ada serangan tendensi, tetapi bagaimana doktrin itu ya memang lunturnya sebab ada tertulis. Wahyu tadi ya, berapa? Wahyu 3, Wahyu 2 dulu, Wahyu 2 nomor 9. Dan Wahyu 3 nomor 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu itu. Ya, betul. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Oke. Yang menyebut mereka itu mereka kepada penerima Bible, Yohanes bin Zebedius. Dan yang memfitnah itu mereka yang jemaat iblis, betul ya? Ya. Jadi mereka yang mengaku dirinya Yahudi, padahal sebaliknya kan? Oke, sekarang Wahyu 3 nomor 9-nya. Apa? Wahyu 3-nya nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kusahkan kepadamu sesungguhnya. Ya, itu merujuk kepada siapa? Yang mengaku-ngaku Yahudi padahal bukan siapa? Kepada jemaat Philadelphia. Orang Kristen mengatakan Yahudi rohani itu Yahudi asli atau bukan? Bukan. Termasuk nggak berarti dikatakan oleh Yesus kalau Kristen adalah jemaat iblis? Kalau di sini kan kepada jemaat Mirna, kita lihat dulu kan
itu kan dituliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi sebenarnya itu keadaan jemaat di situ waktu itu, zaman itu. Jadi Lalu mereka apa itu gunanya Yesus mengatakan menyebut kepada mereka yang berkata mereka adalah Yahudi padahal bukan? Beda nggak dengan orang Kristen yang menyamar mengaku-ngaku sebagai Yahudi rohani? Sama atau beda? nah seperti ini ya, kan di ayat 9, 10 nah dikatakan mereka itulah iblis gitu kan. Apa sih? Tapi kenapa mereka dikatakan seperti itu? Karena ini di ayat yang ke-10 terakhir tuh. Beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi mereka itu nggak setia, makanya dikatakan itu tadi yang di atas ya 9. Itu namanya menafsirkan, Bapak. Tapi kalau ada tafsiran, Matthew Henry, beberapa pendeta yang sudah berbicara diskusi dengan saya, mereka mengaminkan bahwa orang yang mengaku menyebut dirinya Yahudi rohani itu adalah Kristen. Itu pendeta loh. Karena orang Kristen menyatakan kami Yahudi rohani, kami Israel rohani. Apa tujuannya? Karena Yesus berkata keselamatan hanya datang kepada bangsa Yahudi. Sehingga mencangkokkan dirinya menjadi Yahudi rohani. Seperti yang dikatakan Paulus, 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Terhadap Yahudi, demikianlah terhadap orang Yahudi, aku berkata aku Yahudi. Nyamar. Cek. Kan itu. Ya, Bang Andi. Izin bentar 1 menit. Ya. Itu sebenarnya Yahudi rohani itu sekedar klaim aja dan tidak bisa ilmiah ngomongannya. Tidak ada bahasa Indonesia seperti itu. Kedua, ini klaim sepihak. Sedangkan Yudaism sendiri itu, kalau Kristen mau konsisten ya, ibu ini mau konsisten bahwa inilah tokoh-tokoh inilah yang ingin membunuh Tuhanmu, bersekongkol dengan tentara Romawi gitu. Dan sampai detik ini tidak mengakui adanya Yesus, bahkan meludah gitu. Terus kenapa Anda mau bertepuk sebelah tangan? Itu loh kira-kira di sana dasarnya kan gitu. Lanjut. Ya, betul. Makanya hubungannya sebenarnya Yesus tadi berkata hanya kepada bangsa Yahudi. Tidak berbicara kepada orang Kristen. Di awal tadi kan kita bicaranya seperti itu. Lalu kalau orang Kristen mengaku kami pengikut Kristus, Kristus yang mana? Yesus saja waktu ada, Kristen belum ada. Ya semoga bisa berikutkan kognitif ya, kembali berakal. Kalau dilihat Bible ini ternyata bukan buat kami orang Kristen. Bible ini sebenarnya adalah kisah Yesus berbicara kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Yang berbicara kepada Kristen adalah Paulus, karena dia mengaku sebagai rasul yang diutus untuk non-Yahudi. Paulus juga mengaku dirinya adalah Kristus sesuai dengan original text. KPR pasal 9 nomor 22. Original teks di situ tidak ada tertulis Yesus. Kemudian di 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Jadilah pengikutku seperti halnya aku juga Kristus. Pengikut yang kedua tidak ada dalam original teks. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, sebangsaku yang pernah di dalam penjara bersamaku. Mereka menjadi orang pilihan dan menjadi Kristus sebelum aku. Di situ diterjemahkan Kristen, sehingga orang Kristen terkecoh. Original teksnya adalah Kristus, telah menjadi Kristus sebelum aku. Ya ini maka jelas-jelas kalian adalah pengikut Kristus Paulus. Yesus nggak pernah kenal Kristen. Yesus itu tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. Orang Kristen pun juga mau melihat Yesus yang mana. Yesus yang mana coba? Bisa digambarkan Yesus yang mana? Apakah Yesus anak manusia putra Maria? Atau Yesus yang mengatakan, yang sudah dibangkitkan kemudian mengatakan aku telah diberi kuasa.
di surga dan di langit. Sementara itu rujukannya pada waktu pencobaan kepada Yesus oleh iblis, iblis ini mundur dulu, nunggu waktu yang tepat. Ternyata waktu yang tepat, setelah Yesus dikatakan bangkit, iblis itu muncul dan berkata, aku sudah diberi kuasa. Make sense? Saya tidak mentafsir. Karena saya adalah lulusan Katolik, Mbak Maren, saya tidak mengajak Anda untuk masuk Islam. Tapi minimal gunakan rasio berpikir untuk mencari kebenaran dalam beragama. Kebenaran dari mana kalau ternyata Yesus yang dituhankan itu tidak berbicara kepada orang Kristen dulunya? Gimana ini? Jadi saya hanya mengajak, cermati baca Bible, jangan hanya percaya kepada manusia, apalagi yang disebut pendeta. Jadi Pendeta saya potong lagi sebentar, boleh? Jadi teman-teman semua, kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, mulai tadi malam kami membuka donasi kepada saudara kita yang kena musibah di Pulau Sumatera, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Mulai malam ini, kemarin semalam sampai 1 minggu ke depan. Kami buka barang atau teman-teman yang ingin berinfak bersedekah meringankan beban saudara kita, silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI 75 kali 51770. Itu sih informasinya, teman-teman. Lanjut. Iya, saya ulangi lagi. Kemana dia? 51770. Bener Bang Andi? 75 kali 51770. Betul. Oke. Mumpung masih hafal, masih ingat BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali 51770. Untuk yang berdonasi, berinfak, membantu, ini misi kemanusiaan ya, bukan hanya agama. Karena terjadinya musibah di sana bukan kehendak kita, tetapi impactnya adalah saudara kita. Banyak, ada sekitar 943 korban meninggal dunia dan sisanya belum diketemukan. Mudah-mudahan segera ditemukan dan dimakamkan selayaknya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, Amin. kepada Allah, para korban yang sudah meninggal, arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ya, Bang Andi, tolong dikirimkan di WA Bang Andi ya, nomor rekening itu tadi yang api. 7-nya 5 kali 517. Nggak bisa di WA aja, ada Bang Andi nanti di WA. Tunggu. Biasa teman-teman banyak yang tanya saya Bang Andi, di mana nomor rekeningnya biar saya kasih ke mereka. Ya, jangan ke saya ya. Rokok saya masih banyak. Jangan ke saya. Udah tuh. Oke, udah Bang Andi, udah. Namanya Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. Ya, lanjut. Ya jelas harus melalui rekening yayasan biar terkontrol, transparansi. Itu sih intinya. Nih, Jadi kalau ada di sini teman-teman nanti yang WA di nanti sini saya kirimkan. Lanjut. ya diserahkan ke Ketua API Sumut, Bang Parok nanti yang akan ke lapangan bersama tim. Kira-kira gitu. Lanjut. Ada yang bilang, Kang Dito kasih mawar aja, jangan rokok. Apa sih Bang Ragil ini? Ya itu ya, misi kemanusiaan teman-teman. Infak, sedekah sangat dibutuhkan oleh saudara kita yang tertimpa musibah. Ingat, jangan kalau di rekening lain, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai ada yang kirim rekening pribadi. Teman-teman itu harus waspada juga. Jadi kalau tidak dapat nomor rekeningnya, bisa WA saya, yang punya WhatsApp saya bisa, yang tidak punya WhatsApp bisa DM, nanti saya kirimkan. Namanya itu nanti Yayasan Apologet Islam Indonesia, itu nama rekeningnya. Ya, bukan Jadi main. di luar rekening itu nggak ada itu. Di luar rekening itu. Bukti TF-nya bisa di nomor saya biar kita bisa jumlahkan, administrasikan gitu ya. Nomor aku ini, nomornya mungkin siang ini belum ada yang tahu. 0813 9233
7800. Bisa juga kalau nggak ada nomor Bang Andi, kawan-kawan muslim kirim ke Kang Dito atau ke saya, nanti kita teruskan ke Bang Andi. Gitu ya, seperti Bang Faruk waktu itu kita teruskan ke Bang Faruk. Bukti transfer seperti itu. Betul, Lanjut. betul. Jadi Pak Jos, kita kembali ke diskusi gitu loh. Dalam hal Yudaism itu kan di situ jelas ya kan Dito ya, datanya lupa nomornya bahwa mereka bersekongkol ke tua-tua Yahudi kayak apa gitu. Mereka sedang berkumpul bersama Pilatus bagaimana caranya menangkap, mengeksekusi seorang yang namanya Yesus ini gitu. Terus kemudian mereka mempergunakan Yudas disuap, kemudian menunjukkan inilah Yesus. Jadi ada 3 di sini gitu loh. Ya, betul lah kata Edis bahwa karya penyaliban itu ya karya iblis, diperkuat di Yohanes 8:44 itu. Tidak ada itu karya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan yang mengutus Yesus atau Bapak yang mengutus Yesus itu, ia membiarkan utusannya diperlakukan sedemikian rupa, ditangkap, diolok-olok, diberi mahkota berduri gitu ya, dibuka pakaiannya, dibawa ke salib, diikat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Paulus menulis di Galatia 3:13 gitu, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, sinkron dengan ulangannya 21, 22, 23 gitu, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin Elohim seperti itu. Jadi mudah-mudahan Pak Jos bisa berpikir bahwa mari kita semua di sini memuliakan anaknya Bunda Maria. Setuju ya teman-teman ya? Kita muliakan anaknya Bunda Maria. Dia orang mulia, bukan orang terkutuk. Setuju? Lanjut. Ya kalau di situ misalnya zaman dulu waktu Yesus masih hidup ya, ada badan forensik. Harusnya manusia itu tidak gerusa-gerusu. Kenapa mereka harus pakai Yudas? Karena mereka tidak tahu Yesus itu yang mana. Poinnya di sana. Imam-imam Kayafas juga hanya tahu dengar nama Yesus saja. Tapi tidak tahu Yesusnya yang mana. Sehingga waktu penangkapan itu dikiranya Yesus. Ya kan? Yang menjadi saksi utama adalah murid-murid yang tahu Yesus gimana, wajahnya bagaimana, gondrongkah dia, berkumiskah dia, atau bulekah dia. Yang tahu tuh murid-murid. Nah kalau yang nangkap aja nggak tahu, apalagi Kristennya. Kristennya itu emang Yesus yang mana? Nggak ada satupun orang di muka bumi ini yang saat ini hidup dapat memberikan forensik. Yesus itu yang mana rupanya? Yang dituhankan itu yang mana? Kalau bicara Edis seperti itu ya karena sudah diungkap ya, ternyata Edis TV ini adalah saksi Yehova. Bukan Kristen. Ayo lo. Ayo fansnya Edis. Untuk Pak Jos dan kawan-kawan gitu ya, sepanjang iman Anda masih percaya bahwa anaknya Maria lah yang mati di tiang salib, berarti Anda tidak memuliakan dia. Jadi di sini ada 2 yang terpisah, bertolak belakang. Orang mulia nggak mungkin disalib, dan disalib itu pasti orang bersalah. Kalau Anda percaya Yesus yang mulia ini disalib, sepertinya tidak sinkron dengan perintah Tuhan. Kira-kira gitu Pak Jos. Mudah-mudahan Pak Jos bisa paham di sini gitu loh. Kita hanya ingin sharing-sharing aja Pak Jos, bahwa Yesus tidak punya salah, tidak punya dosa. Dia orang mulia, dilindungi oleh Bapa yang mengutus dia. Doanya didengarkan. Karena kesolehannya dia orang soleh. Karena kesolehannya doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Kenapa sih Pak Jos kita sepakat di sini memuliakan anaknya Maria? Kenapa mesti percaya Galatia 3 nomor 13? Kenapa mesti percaya Roma 14:9? Kenapa mesti percaya Kisah 2:36?
Kalau di situ tidak memuliakan Yesus, bahkan cenderung mematikan dulu, dibangkitkan jadi Tuhan. Kan aneh juga itu Pak Jos. Ayolah pakai akal sehat. Himbauan saya nih Pak Jos, pergunakan akal sehat sebelum terlambat. Makasih, lanjut. Mengenai apa? Mengenai bahwa Yesus tidak dikenal oleh mereka, sebenarnya mereka kenal Yesus. Matius 26 ayat 55 mengatakan begini. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Artinya mereka sudah kenal Yesus. Nah, ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi, jadi ini semua harus terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, dan jadi mereka sebenarnya kenal itu siapa Yesus. Makanya ketika dilanjutkan ke ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Bayangkan, pimpinan tertinggi agama, Kayafas, imam besar. Kemudian ahli-ahli Taurat yang sering mereka berdiskusi, sering bertanya jawab, dan tua-tua. Jadi mereka sudah kenal. Nah, makanya di ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi mereka kenal Yesus. Makanya mereka mencari kesaksian palsu. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, tuduhan ini berasal dari mana? Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi mereka ingat, mereka tahu siapa Yesus, siapa yang berbicara tentang itu. Ayat 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam, lalu berkata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di atas awan-awan. Boleh Pak Jos gantian? Ya, silakan. Oke. Pak Jos, kita juga sepakat kok di sini semua bahwa memang ada yang disalib kok. Ada yang disalib, mereka memberi namanya Yesus. Mereka memberi nama Yesus yang disalib itu, ada yang disalib. Semua sepakat kok. Ada yang disalib. Persoalannya adalah yang disalib itu siapa? Yesus anaknya Maria kah? Atau ada orang yang diberi nama Yesus oleh penulis kan gitu. Tadi Pak Jos terakhir mengatakan di Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, proses penyaliban di bumi terjadi. Diulang ya Pak Jos. Anda sendiri yang bawa data. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Padahal proses di bumi ada penangkapan, ada eksekusi. Pertanyaannya adalah, anak manusia yang mana yang duduk di sebelah kanan ini? Terus siapa yang disalib ini? Di sini perlu ketelitian, kecerdasan, dan kejujuran. Kalau menurut saya, anak manusia ini sudah duduk diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Silakan menyalib di bumi. Oke Pak Jos, yang mana kira-kira yang Pak Jos pegang ini? Yesus diselamatkan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, atau memang Anda cenderung anak Maria yang dipersekusi demikian? Ada penyaliban di bumi, ada penangkapan di bumi, terus kemudian Yesus sudah diselamatkan duduk di sebelah kanan Yang Maha. Oke, saya jawab ya. Nah, Terusin kan itu, saya ada tamu. siapa yang disalibkan itu? Anak manusia yang duduk sebelah kanan itu siapa?
Matius 26 ayat 1 sampai 5, Yesus menerangkan begini. Matius 26 ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Yesus sudah mengatakan nubuatan tentang dirinya, bahwa Anak Manusia akan disalibkan. Anak Manusia yang duduk setelah disalibkan, baru Anak Manusia itulah yang akan duduk di sebelah kanan Bapa. Makanya dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi maksud Yesus, setelah dia disalibkan, mati kemudian bangkit seperti yang dibilang Matius 26, mati disalibkan kemudian bangkit, itulah dia duduk sebelah kanan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kalau Pak Jospen mengambil dalil Markus 16 nomor 20, jangan comot. Itu kata-kata terakhir, katakanlah saya ikutin. Itu adalah wasiat terakhir. Kalau memang Anda mengikuti Yesus yang terangkat itu, orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nomor 16 tuh, bagi yang tidak percaya akan dihukum. Maksud Anda, kami akan dihukum begitu. Kemudian dikatakan nomor 17-nya, tanda-tanda orang yang percaya dikasih tahu sama Yesus. Mereka mengusir setan dalam namaku. Pak Jospen mengusir setan nggak dalam nama Yesus? Ya, memiliki bahasa baru, bahasa roh. Bisa nggak bahasa roh, Pak Jospen? Megang ular, udah pernah belum? Minum racun, coba dong buktikan. Jadi dokter, dokter dadakan. Jangan bawa dalil yang kayak gitu, Pak. Bundir namanya. Kalau Anda orang Kristen menyatakan mengikuti Yesus, perkataan Yesus yang terakhir ini adalah ini. Menyertai orang yang percaya itu, termasuk minum racun, Pak. Yang terjadi apa? Di Nigeria, di Afrika sana, hanya karena dalil ini, mereka mati sia-sia, Pak. Setelah minum racun, besok paginya mereka duduk makan minum bersama Bapa di surga. Nah ini, kalian tidak tahu kebenarannya. Karena di Kodeks Sinaiticus, Markus 16 ini tidak ada, Pak, sampai nomor 20, hanya sampai nomor 8, Pak. Bagaimana Anda meyakini bahwa kitab suci Anda itu sempurna, tidak mengalami distorsi? Anda memakai dalil itu, tidak mengetahui kebenarannya. Anda yakini Yesus berkata terakhir demikian. Anda kalau menjadi pengikut Yesus, sudah nggak Anda minum racun? Hah? Itu perkataan Yesus. Minum racun tidak mendapat celaka. Sudah belum? Makanya saya bilang tadi di awal, orang-orang Kristen hanya berhalusinasi menjadi pengikut Yesus. Minum racun pun tidak berani. Kalau orang yang berani minum racun dan dia tidak apa-apa, dia kebal racun, mungkin dia satu-satunya pengikut Yesus yang sebenarnya. Kalau saya buka, ternyata dalil itu kosong, Pak. Markus 16 hanya sampai di nomor 8. Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, Kodeks Bizae. Kemudian tiba-tiba muncul. Tidakkah Anda berpikir bahwa ini kitab apa yang distorsi seperti ini? Terus ada lagi, Pak, saya mau ngajak Anda retorika. Kalau Anda berlandaskan kepada Bible ini adalah nas yang datang dari Tuhan, Wahyu pasal 10 nomor 8, 9, 10. Saya tanya sama Anda, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes itu, Pak? Jangan-jangan Markus 16 nomor 9 sampai 20 ini yang dimakan. Kok nggak ada di dalam original text? Di naskah-naskah kuno nggak ada. Tapi adanya di yang saat ini kita hidup. Coba jawab pertanyaan saya, kitab Wahyu pasal 10 dari nomor 8, 9, 10. Kitab apa yang dimakan sama Yohanes yang diberikan oleh malaikat itu? Nggak apa-apa lah, kita geser tema ya. Silakan.
Tapi saya cari Tidak dulu apa. itunya, bahannya ya, sebentar. Mm-mm. Kitab Wahyu pasal 10 nomor 8, 9, 10. Bagaimana kalian meyakini penyalipan perkataan Yesus kalau ternyata ada kitab yang dimakan sama Yohanes? Ya saya donatur, Bu, nggak apa-apa. Saya udah izin di sana lagi program donasi untuk sumut. Ya, nggak apa-apa. Saya cek HP yang satu aja. Aman itu, lanjut. Ya, misi kemanusiaan sudah dapat izin. Oke, silakan Pak Jospen. Saya pengen meluruskan doktrin yang Anda terima bahwa Bible ini adalah nas firman Tuhan. Untuk saya hilangkan, coba. Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 10 nomor 8, nomor 9, nomor 10. Kitab apa yang dimakan, Pak? Coba dibaca dong. Pak Jospen boleh disuarakan, mempelajari dan membacanya? Ya sebentar. Ada orang makan kitab. Gulungan kitab pula yang dimakan. Di mulutku terasa manis, tetapi di dalam perutku terasa pahit. Asam lambung naik kayaknya. Gara-gara makan kitab. Aduh. Berat saudara. Coba dibantu dong teman-teman Kristen yang ada di bawah yang pernah diskusi materi kitab yang dimakan ini. Silakan naik bantu Pak Jospen. Silakan. Ini bro, kita ini 24 jam. Wahyu berapa? Mana-mana aja. Pak Jos, lanjut Pak Jos. Wahyu berapa tadi? Wahyu 10. Wahyu 10 ayat 8 ya. Iya. Sebentar ya. Ya kita ini 24 jam aman-amannya bro. Kan kita udah punya gaji pensiun. Ada gurunda di bawah langsung saja, Mbak. Begini. Baik, saya jawab sekarang. Kalau kita menerangkan Wahyu 8 ayat 9 sampai 10 ini, kita harus menerangkan dengan ayat-ayat yang lain ya, ayat-ayat yang lain. Nah, ini jawabannya. Mana? Ini sebentar. Pertanyaan saya masih ingat ya? Iya. Apa Iya. tafsiran dari Wahyu 10 ayat 8 kan? Bukan. Gulungan kitab apa yang dimakan? Iya. Gulungan apa yang lain. Begini, cara merangkanya itu kita lihat ayat yang lain dan merangkan ayat yang lain. Kita baca Yeskiel 3. Apa arti makan? Makan kitab suci itu apa? Arti makan kitab suci. Yeskiel 3 ayat 1. Ya, Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ingat, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ayat 2. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya lah gulungan kitab itu kumakan. Ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kau kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka dan berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya,
Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Nah, artinya kalau arti memakan gulungan kitab itu artinya apa? Memberitakan Injil. Ketika dia memberitakan Injil itu, isi kitab itu kepada kawan-kawan sebangsanya atau kepada saudara seimannya, itu enak diberitakan. Sama seperti orang memberitakan Injil itu enak. Tetapi ketika ditolak, itu terasa pahit. Makanya Yeskiel 3 itu menerangkan, seperti itulah arti makan kitab. Ketika kita menerangkan firman itu enak sekali. Tetapi ketika merasa ditolak, karena ketegaran hati pendengar-pendengarnya itu terasa pahit di mulut. Makanya Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi arti memakan kitab itu adalah ketika ketika Tuhan meletakkan firman itu untuk kita beritakan kepada orang, kemudian ditolak, itu terasa pahit di perut kita, terasa sakit perut. Itu maknanya. Yeremia 15 ayat 16 dan Yeskiel pasal 3. Itulah keterangannya. Artinya, semakin melihat kebenaran Bible berbeda dengan doktrin, maka yang terjadi mules-mules menceret, kan begitu ya? Sapa dulu Kang Dito, sapa dulu. Kita sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Silakan dilanjut, silakan. Enggak, ini Bang Zuma temanya kalau mau ini diganti nanti bilang aja Bang Zuma. Lanjut aja dulu. Saya monitor. Kang Dito, silakan. Tamadol kepada Gurunda karena kami menantikan di sini speech pengajaran dari Gurunda terkait dengan kitab suci ternyata berbenturan dengan doktrin mereka. Itu aja dari Saya 5 menit angkat telepon dulu, Dek. Silakan dulu ya. Oh ya, siap. Baik, Gurunda. Oke, Pak Jospen, Anda mengatakan seperti tidak terasa beban kepahitan kebenaran yang kita sampaikan di dalam diskusi lintas agama. Itu pengajaran, padahal pertanyaan saya adalah gulungan kitab itu gulungan kitab apa? Kok malah menjadi Anda curhat bahwa kadang orang Islam ini berdiskusi dengan Kristen menggunakan dalil Bible itu terasa pahit kalau ternyata itu kebenaran. Contoh, fakta penyalipan itu ada, tapi apakah Yesus yang putra Maria yang disalibkan? Sementara Lukas pasal 22 nomor 69, Yesus yang mau disalibkan ini masih di bumi, dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang disalib siapa dong? Nah, ini dia. Makanya waktu tadi penangkapan yang saya unggah untuk Anda fahami, ya kan? Anda mengatakan omong imam-imam Yahudi itu udah kenal Yesus. Anda membawakan dalil tentang Yesus yang berbicara. Bukankah aku mengajarkan di bait Tuhan? Kenapa kalian tidak menangkap aku? Itu tandanya mereka tidak tahu itu Yesus. Begitu pola berpikir yang rasional, Pak Jospen. Anda malah membenarkan apa yang saya sampaikan. Imam-imam kepala dan ahli Taurat itu yang diwakili oleh Kayafas, mereka tidak tahu Yesus yang mana, sehingga menggunakan alat yaitu Yudas yang dikatakan kerasukan setan. Yudas ini yang menjadi penentu jalan ke markasnya Yesus, dan Yesus yang mana? Pada waktu mau ditangkap, tentara itu mengatakan, "Aku cari Yesus." Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau cari." Ditanya lagi sampai 3 kali. Apakah Anda tidak melihat kepahitan kebenaran di dalam Bible Anda? Pada waktu prosesi penangkapan di situ, ternyata para tentara ini tidak tahu kalau yang dihadapannya Yesus. Begitu saudara. Apa yang mau dibantah? Kalau metode pemakanan terhadap
gulungan kitab dimaknakan tafsirnya begitu menurut Pak Jospen. Yehezkiel pasal 3 nomor 2. Maka ku bukalah mulutku. Bagaimana buka mulut? Jangan diludahin ya, jangan diludahin. Ku buka mulutku dan ku masukkan gulungan kitab itu ku makan. Di dalam mulutku terasa manis, di dalam perutku terasa pahit. Diulang di kitab Wahyu pasal 10 nomor 8, 9, 10. Ini ada 2 kitab yang dimakan. Kitab apakah itu? Itu pertanyaannya. Jadi doesn't make sense, saudara Pak Jospen. Oke. Anda sudah menjadi, yang pertama Anda mengatakan Arius. Terus kemudian Anda bukan Tritunggal. Anda terakhir mengatakan bukan Oneness atau JO. Inilah kebenaran bagaimana kalian mentakwil sendiri, menafsirkan sendiri kitab yang Anda rasa dari Tuhan, tetapi sejujurnya buatan tangan manusia. Itu divalidasi oleh Paulus, Galatia pasal 6 nomor 11. Lihatlah huruf-huruf besar itu yang kutulis dengan tanganku sendiri. Datang Al-Quran memberikan pemahaman pedoman kepada manusia. Yang menerimanya disebut Islam, Muslim, mukminin. Diberitahukan tentang ada orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkatakan ini dari Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana orang Islam ini tahu kalau Paulus menulis kitab dengan tangan dia sendiri? Galatia 6 nomor 11 menjawab siapa yang dimaksud oleh Allah? Paulus. Kemudian di perjanjian lama seorang nabi yang dikatakan bernama Yeremia, dia mengatakan tentang perselisihan dengan umatnya Bani Israel. Pasal 8 nomor 8 dia mengatakan, apakah menurutmu kita bijaksana memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau Anda masih terdogma bahwa kitab ini suci, Bible ini datang dari Tuhan, Anda akan masih terjerumus dalam kesesatan. Di dalam Islam, kita mengenal Rasulullah Isa alaihissalam. Beliau adalah utusan Allah, hamba Allah. Pada waktu usia di timangan dia mengatakan, sehingga membuat umat Yahudi yang waktu itu ingin memberikan hukuman kepada maminya, Bunda Maria. Dia mengatakan baby ini, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu waktu di timangan. Seperti halnya ditulis oleh Gospel Thomas yang dibuang oleh bapak-bapak gereja dianggap sebagai apokrif. Jadi Yesus pada saat bayi sudah berbicara. Dia mengatakan, aku ini hamba Allah. Aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Allah ta'ala bisa. Itu dulu Pak Jospen kalau mau bantah. Ya saya harapkan sudah 5 menit. Karena bangku guru daku, Masya Allah. Banyak saudara-saudara di bawah sudah merindukan. Masya Allah. Kalau sudah selesai. Closing statement ya. Kok closing? Kan Jangan closing lah. udah tutup. Sebentar, dengarkan. Saya jawab sekarang. Tetapi Wahyu 10 ayat 7 dari ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ingat, keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Makanya di ayat 8 dikatakan,
Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Itulah gulungan kitab, itulah ya keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, yaitu yang meminta apa? Keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hambanya, yaitu para nabi. Nah, ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Jadi beritakanlah itu. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan atau Injil Kerajaan Allah, itu terasa manis. Tapi ketika kita banyak yang menolak, ketika banyak orang menolak firman itu, terasa sakit. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadamu, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya apa? Walaupun terasa pahit, jangan kamu patah semangatmu. Tetap harus bernubuat lagi, tetap beritakan Injil kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu terima kasih, ucapan saya. Oke, mohon izin